Halo, perkenalkan saya Rossi. Untuk umur 38 tahun, sedangkan untuk posisi di Dispending Capil ini, saya selaku koordinator kontak center. Namun tidak hanya kontak center saja, di sini saya juga menjadi koordinator untuk bidan-bidan fasilitas kesehatan. Jadi, loh kok bisa bidan kenapa? Jadi, Dispending Capil bekerja sama dengan fasilitas kesehatan, yaitu ada bidan, rumah sakit, puskesmas. Nah, itu mereka bisa membantu untuk pengurusan akte kelahiran. Nah, untuk bidan itu yang menghandle itu saya. Jadi kalau ada kebingungan, permasalahan di akte dan lain-lain, itu bisa tanya ke saya. Selain itu juga saya juga menangani untuk pembicara di dalam topik kependudukan. Jadi kalau ada undangan menjadi pembicara atau ada undangan di mana, itu alhamdulillah saya yang turun. Karena rumah nggak seberapa jauh, untuk berangkatnya sekitar jam 7. Masuknya kan jam setengah 8 ya, berangkat saya jam 7. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena rumah saya dekat, itu juga sering dimintai tolong untuk kantor apabila ada yang kebutuhan mendesak di kantor. Contohnya kalau hari libur butuh kegiatan di kantor, itu saya nanti yang minta tolong biasanya. Jadi selain pekerjaan di kantor, pulang ke rumah apakah istirahat? Belum tentu, karena seperti yang saya sampaikan tadi, selain saya menghandle pekerjaannya di kantor, saya juga membantu fasilitas kesehatan dalam pengurusan akte kelahiran seperti di bidan. Nah, untuk bidan itu sendiri ada yang bukanya sampai sore, ada yang bukanya sampai malam. Dan untuk operasional mereka mengurus akte juga gitu, ada yang mengerjakan sore, ada yang mengerjakan malam. Nah, di rumah belum tentu saya nggak ngapa-ngapain. Jadi kadang saya juga membantu bidan-bidan jika ada kesulitan. Jadi tidak menutup kemungkinan malam-malam mereka telepon, mereka WA menanyakan bagaimana cara pengurusan akte. Kalau mereka ada masalah juga mereka hubungi saya seperti itu. Nah, kalau nggak ada pertanyaan dari saya, apa saya ngapain? Kebetulan di rumah saya pelihara kucing dan ada komunitas kucing. Jadi kalau di rumah mengisi waktu luangnya yaitu merawat kucing, atau teman-teman komunitas pada datang ke rumah bahas masalah kucing, ngobrol masalah event kayak itu. Alhamdulillah saya bergabung di Dispending Capil ini sejak tanggal 2 Mei 2011. Jadi lumayan, sekarang 2023. Jadi pertama kali masuk itu saya di posisi administrasi malahan di bidang pihak ya. Kemudian call center ini terbentuk sekitar tahun 2019 akhir. Kemudian saya ditarik untuk masuk ke call center karena sebelumnya background saya itu saya juga menjadi kontak center di perusahaan BUMN, dan di situ saya mempunyai prestasi menjadi best agent. Jadi seluruh kontak center, seluruh call center itu diadu untuk skillnya. Alhamdulillah saya menang dan saya berprestasi menjadi best agent sampai di Jakarta. Jakarta itu sudah mulai lomba-lomba itu sudah mulai, di tengah-tengah lomba ada lowongan di sini, saya masuk ke sini. Sebenarnya bukan kontak center ya, saya lebih suka membantu warga. Jadi banyak media untuk membantu warga, salah satunya menjadi kontak center. Kenapa kok bisa kontak center membantu warga? Iya, karena di kontak center itu tempatnya warga bertanya. Jadi kalau mereka itu kesulitan, kalau mereka itu bingung, kalau mereka ada masalah, itu biasanya mereka telepon dulu. Pertama, saya alhamdulillah dipercaya untuk membantu teman-teman. Jadi apabila teman-teman ada yang bingung itu atau ada butuh bantuan seperti hal-hal yang diperlukan koordinasi dengan bidang lain, saya nanti bantu. Kemudian memastikan untuk kontak center itu berjalan lancar. Namun pekerjaan yang seperti yang saya bilang di awal, nggak hanya koordinasi di kontak center, tapi juga saya menghandle untuk masalah yang bidan itu. Jadi bidan apabila ada yang bingung untuk pengurusan atau mereka punya admin baru butuh pelatihan, nanti saya yang melatih. Kalau ada masalah di akte kelahirannya, nanti saya yang menyelesaikan. Dan juga saya juga ada kegiatan itu membantu pertanyaan warga yang masuk ke Instagramnya
Pemkot. Jadi contohnya jika kan ada Pemkot, ada Surabaya ya, Bangga Surabaya atau Sapa Warga. Itu kalau ada masalah kependudukan di sana, itu adminnya koordinasi dengan saya untuk solusinya seperti apa, jawabannya seperti apa. Jadi selain ada IG dari Dispendik Capil, pertanyaan itu bisa masuk kemana-mana kan ya, bisa masuk ke IG Dispendik Capil atau bisa masuk ke IG sosmednya Kota Surabaya. Nah, apabila masuk ke sosmednya Kota Surabaya, nanti admin itu akan koordinasi dengan saya. Nanti solusinya itu apa? Kalau udah ada jawaban dari saya, nanti mereka baru bantu jawab. Suka dukanya, menurut saya nggak usah dipikir dukanya, ya suka terus saja. Sukanya yaitu kita bisa membantu warga. Jadi kalau ada warga kesusahan, kesulitan, terus bertanya ke kita memberikan solusi, kita memberikan jawaban, dan warga itu tersolusikan. Terus melihat ekspresinya warga itu senang, itu udah seneng, saya ikut seneng. Sering untuk emosinya meledak-meledak itu sering, cuma kembali lagi kita jangan sampai terbawa suasana. Jadi apabila mendapatkan warga yang emosinya meledak-meledak, kita harus maklumi karena sebenarnya mereka marahnya bukan ke kita. Jadi saya tidak menganggap mereka marahnya ke saya, dan saya tidak ingin terbawa suasana emosional mereka. Jadi tetap saya jelaskan pelan-pelan dan memberikan solusi. Melalui telepon ya, jadi orang itu sering ya, mereka itu media paling mudah untuk melampiaskan emosi juga melalui telepon. Jadi tantangannya ya harus banyak-banyak bersabar. Jadi jangan sampai terbawa emosi. Nah, kalau saya sendiri, tantangan bagi saya itu saat apabila saya ditugaskan untuk menjadi narasumber di suatu lokasi gitu ya, sedangkan saya sendiri tidak dikasih tahu audiensnya siapa, kegiatannya apa, pokoknya berangkat. Nah itu tantangan itu, tantangan. Jadi paling nggak saya harus siap seluruh materi kependudukan. Nah, begitu saya datang, biasanya begitu datang tanya panitia, ini acara apa, terus apa yang perlu saya paparkan. Itu biasanya justru saya tahunya pada hari A. Oh ya itu, ya udah langsung saya jelaskan seperti itu. Dan pernah ada tantangan juga untuk masalah sosialisasi kependudukan. Kebetulan saya yang ditugaskan itu di hari yang sama, jam yang sama, di 2 tempat. Wah itu tantangan itu. Pertama saya lakukan untuk ibadah. Nah, jadi yang kedua untuk membantu orang. Jadi membantu orang termasuk ibadah ya, memberikan solusi, membagikan orang seperti itu. Jadi apabila ada orang bertanya lalu kita memberikan solusi, itu alhamdulillah. Dan kenapa menjadi ibadah? Salah satu ibadah, salah satu ilmu yang bermanfaat itu kan menjadi ibadah, kan nilai ibadah sendiri. Jadi saya memberikan paparan sosialisasi itu sama seperti saya memberikan ilmu kependudukan di sana. Apabila ilmu itu tersebut digunakan, diterapkan terus, itu akan menjadi amalan tersendiri buat kita kayak gitu. Pahlawan itu adalah menurut saya ya orang yang memperjuangkan untuk kepentingan warga banyak, untuk kepentingan orang banyak, bisa disebut untuk masyarakat seperti itu. Alhamdulillah senang kalau saya memang terpilih jadi pahlawan administrasi kependudukan. Berarti perjuangan saya selama ini untuk memberikan informasi, memberikan edukasi ke warga itu tidak sia-sia. Untuk Dispendik Capil semoga nggak bosan-bosan, nggak ada hentinya, selalu untuk berinovasi, untuk memberikan kemudahan kepada warga dalam pengurusan administrasi kependudukan. Ayo saudara, urus administrasi kependudukannya. Jangan mengurus pada waktu kepepet. Nah, kalau pada waktu kepepet, waduh ketabrak semua. Nah, karena apa? Karena yang ditangani itu nggak satu orang, tapi seluruh orang. Jadi pasti butuh waktu penyelesaian. Nah, kalau diurus dari sekarang, contohnya tahun ajaran baru besok, itu masih ada waktu kan untuk diurus. Nah,
mulai sekarang dipenuhi. Contohnya apa? Kalau ada anaknya belum punya akte kelahiran, segera diurus akte kelahiran. Apabila ada data yang salah di kartu keluarga, segera diurus. Supaya apa? Supaya anaknya kalau mau ngurus ke sekolah itu nggak bingung lagi. Jadi semuanya udah siap.